Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 516-520. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya, bab 516. Pada titik ini, kru Evelyn telah bertahan di sana selama 10 menit. Liu Ming dan Little Emotion sedang terburu-buru di sana, memikirkan berbagai cara, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan siapapun. Karena hanya ada satu adegan di pegunungan hari ini, tidak banyak orang yang keluar, kecuali alat peraga pencahayaan dan fotografer, hanya dengan Liu Ming dan beberapa aktor dan penata rias. Perubahan hati yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Liu Ming berteriak pada orang-orang yang bertanggung jawab atas properti, bukankah kalian mengatakan bahwa Anda memeriksa sebelumnya? Bagaimana Anda memeriksanya? Begitukah cara Anda melakukan sesuatu? Orang-orang itu juga sedikit sedih, Direktur Liu, kami tidak membawa jembatan ini, di sini pagi-pagi sekali, semua orang berjalan dengan baik, bagaimana kami tahu bahwa Evelyn akan berjalan dan menghancurkan Liu Ming sangat marah sampai dia hampir mengalami serangan jantung. Dia menoleh ke asistennya dan bertanya, apakah Anda menemukan seseorang? Asisten menggelengkan kepalanya karena malu, Direktur Liu, gunung ini terlalu jauh, dan hujan turun, Bango tidak bisa melaju untuk waktu yang singkat. Liu Ming sangat cemas, bagaimana dengan orang-orang dari Wusing, suruh mereka membawa Wea ke sini dan membangunkan orang itu. Asisten itu bahkan lebih malu, syuting hari ini adalah semua drama budaya. Tidak ada guru seni bela diri yang datang karena kami harus bepergian dengan ringan, dan tim prop di sana tidak membawa pakaian Wea. Cukup, Little Emotion tiba-tiba berteriak, matanya merah karena marah saat dia menatap kelompok orang yang menolak untuk bertanggung jawab karena Anda mendorong saya dan saya mendorong Anda, dan berkata dengan marah, apakah Anda masih laki-laki? Sister Evelyn telah bertahan di sana selama 10 menit, berapa lama dia bisa bertahan dalam hujan lebat ini? Tidak bisakah kalian menemukan cara untuk membawa seseorang ke sana dan mengeluarkannya? Petik 2. Asisten menatapnya tanpa berbicara. Little Emotion juga berkata, tidak ada rompi, tapi ada tali, jadi kamu bisa mengikatnya dan turunkan. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak berani menatapnya, menghindari tatapannya yang bertanya-tanya. Hati Little Emotion terpuruk saat melihat ini. Pada saat ini, siapapun di antara kerumunan itu berbisik, hujan turun deras, bebatuan basah dan licin, siapa yang berani turun tanpa perlindungan? Tidak mau mati. Pria itu diam sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya ketika dia ditusuk di lengan. Wajah Liu Ming juga jelek, tapi kali ini, jelas tidak pantas memaksa orang lain untuk turun. Dia menginstruksikan asistennya dengan suara yang dalam, panggil kru segera dan beritahu mereka untuk mengirim seseorang dengan alat untuk menyelamatkan orang-orang, dan juga, hubungi polisi untuk melihat apakah mereka memiliki cara yang lebih cepat dan nyaman di dekat mereka untuk mendapatkan orang keluar dulu. Asisten menanggapi dan menjalankan urusannya. Ketika Little Mercy melihat situasinya, dia mengerti bahwa hanya masalah waktu sebelum orang-orang tidak dapat diselamatkan. Meskipun pihak kru dan pihak polisi telah diberitahu, dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk mendaki gunung, jadi siapa yang tahu jika Evelyn dapat bertahan. Dalam campuran ketakutan, dia berteriak, begitu Liu Ming berbalik dan melihatnya menangis di sana, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih kesal. Ayo, jangan menangis, masih oke apa yang perlu ditangisi? Little Emotion menangis saat dia menyeka air matanya, bagaimana bisa baik-baik saja ketika orang telah jatuh begitu lama? Dia sangat di sisinya, Liu Ming juga sedikit khawatir. Dia berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa dasarnya begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat Evelyn sama sekali. Evelyn, bagaimana kabarmu? Bisakah kamu mendengarku? Butuh waktu lama sebelum suara samar datang dari bawah. Ya, suara ini, meski lemah, tapi itu pasti memberi penonton tembakan yang meyakinkan di lengan. Semua orang terguncang keras. Liu Ming berkata datar, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk mendapatkan sesuatu, saya akan segera turun untuk menyelamatkan Anda, berapa lama Anda bisa bertahan? Evelyn sebenarnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perubahan hati yang tiba-tiba, bahaya, dan kemudian hujan lebat. Baik dalam hal dukungan mental dan kekuatan fisik, itu mendekati batas. Tetap saja, dia mengatupkan giginya dan mencoba berteriak ke atas, aku bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika Liu Ming mendengar suara itu, dia menenangkan pikirannya. Nah, kamu harus bertahan, penyelamatmu akan segera datang. Karena bebatuan sudah licin karena hujan, tidak ada yang berani turun, sehingga mereka harus menunggu tim penyelamat profesional datang. Waktu terus mendesak, hampir sebentar lagi. Pada saat ini, Liu Ming juga melepaskan prasangka sebelumnya tentang Evelyn. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang aktris di krunya, dan tidak peduli apa, dia ingin dia diselamatkan dengan selamat. Dia melihat waktu dan memutar telepon lagi. Berapa lama sampai Anda tiba? Di seberang jalan, tim penyelamat sedang menuju ke sini.
Setidaknya 20 menit. Bisakah kita pergi lebih cepat? Ini secepat mungkin, jadi kalian mencoba untuk menahannya dan jangan pernah menyerah. Liu Ming mengutuk, pikirkan jalan. Bagaimana kita mengetahuinya? Siapa yang akan terbebas dari nafas itu jika mereka bisa bertahan pada masalah hidup dan mati manusia? Orang di sisi lain tidak berdaya, orang bukan burung, mereka tidak bisa terbang ke sini dengan sayap, dan akhirnya, mereka menutup telepon dengan kutukan cemas. Jadi, ketika kelompok penjahit Feng tiba di tempat kejadian, yang mereka lihat adalah kekacauan. Hei, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu sedang syuting? Apa yang kamu lakukan di sekitar tebing? Hanya dalam waktu singkat sejak kecelakaan Evelyn dan berita belum sempat menyebar, jadi yang lain tidak tahu. Penjahit Feng menatap Liu Ming dan mengenalinya. Bayangan seorang wanita tertentu terlintas di benaknya untuk sekejap, dan wajahnya berubah tak sedap dipandang. Kita tidak menghindari hujan di sini, ayo pergi. Setelah itu, berbalik dan menjauhlah. Sekelompok anak kaya yang mengikutinya langsung tercengang dengan apa yang sedang terjadi. Feng Shao, jangan ikut campur, mengapa pergi saat kamu di sini? Benar, hujan turun sangat deras sehingga tidak ada tempat di depan desa untuk dituju selain gudang di sini untuk berlindung dari hujan, jadi tidak ada tempat lain untuk berlindung dari hujan, kamu harus memikirkannya. Setiap orang dibujuk untuk menjelaskan bahwa mereka tidak ingin pergi. Wajah penjahit Feng menjadi semakin jelek untuk sesaat. Pada saat inilah Liu Ming berbicara. Dia mengenali Feng penjahit, dan meskipun dia tidak mengenalnya dengan baik, dia tidak peduli saat ini. Wajah cemas muncul, jadi dia berkata, Feng Shao, untungnya Anda ada di sini, ada satu hal yang harus Anda bantu saya, Anda berada dalam posisi kekuasaan tinggi dan lebih banyak cara, hari ini selama Anda bersedia untuk campur tangan, masalah ini akan jauh lebih cepat dari kita. Petik 2. Penjahit Feng tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi emosi kecil sudah datang pada saat ini dan melihatnya seperti penyelamat. Feng Shao, kamu harus meminta untuk memohon pada Sister Evelyn jika kamu bahkan tidak mau menyelamatkannya, Sister Evelyn akan tamat hari ini. Penjahit Feng terguncang dengan kejam, wajahnya berubah drastis. Karena penjahit Feng telah mendekati Evelyn beberapa kali sebelumnya, emosi kecil ada di sana, jadi meskipun dia tidak memahami pergulatan khusus di antara keduanya, ada sesuatu di antara mereka. Bab 517, apa yang sedang terjadi? Penjahit Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan lantang. Liu Ming buru-buru memberitahunya apa yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa jembatan gantung telah rusak, dan bahwa Evelyn sekarang tergantung di bawah, seluruh tubuh Tyler Feng tercengang, dan dapat dengan mudah digambarkan sebagai diliputi oleh amarah. Jadi sekarang kau hanya berdiri di sini dalam keadaan kering. Biarkan saja dia tergantung di sana sendirian. Liu Ming kedinginan dan sedih karena dimarahi. Feng Shao, kami tidak ingin saya baru saja memanggil seseorang untuk datang, tetapi sekarang hujan turun di gunung dan kami harus datang dari kota, itu akan memakan waktu setidaknya 20 menit, saya takut Evelyn dia tidak akan bertahan Petik 2. Emosi begitu cemas hingga dia menangis. Feng Shao, kamu harus menyelamatkan Sister Evelyn, kamu supernatural, kamu akan bisa memikirkan cara, kan? Wajah penjahit Feng hampir pucat, saya bukan makhluk abadi, tidak ada omong kosong di sini, apa yang dapat saya lakukan? Sekelompok wajah orang yang telah bangkit karena harapan pada berita itu langsung menjadi gelap lagi. Saat itu, terdengar suara gemuruh. Badai yang teredam bergulung dari langit. Semua orang dikejutkan oleh guntur, dan tiba-tiba mereka mendengar suara embusan di bawah tebing, dan seseorang berteriak, talinya tidak akan bisa menahan. Kerumunan itu menjadi pucat dan berlari ke tepi tebing untuk melihat. Saya melihat benang awalnya melekat pada jembatan gantung, karena bertahun-tahun rusak, dan sekarang dalam kausan batu tajam, ada tempat telah membuka-bukaan kecil, momentum tidak dapat menahan bingkai. Apa yang harus dilakukan? Cinta kecil itu begitu cepat hingga air mata mengalir dari matanya. Wajah Feng Tail muram dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat tali tidak jauh dari situ. Berapa panjang tali itu? Begitu Liu Ming mendengarnya bertanya, dia tahu apa yang dia maksud. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam cuaca seperti ini, masih hujan deras, tidak aman untuk turun hanya dengan tali, mudah terpeleset dan jatuh, tebing ini bisa beberapa ratus meter, terlalu berbahaya. Petik 2. Feng Tyler, bagaimanapun, bahkan tidak mendengarkannya dan hanya menanyakan pertanyaan lain dengan suara marah, aku bertanya berapa panjang talinya. Liu Ming terkejut dengan momentum dalam dirinya dan mundur sedikit, hanya untuk menjawab, sekitar 50 atau 60 meter, dan jembatan gantung sepanjang 40 meter, itu sudah cukup. Penjahit Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dengan wajah dingin dan berjalan ke seikat tali, melepas jaket serbu basahnya, hanya menyisakan kaos dalam, dan melilitkan tali di pinggangnya. Feng Shao, Second Yonger, kamu tidak bisa melakukan itu. Sekelompok anak kaya yang datang bersamanya tercengang. Pada titik ini,
jika orang tidak melihat apa yang dia coba lakukan, maka beberapa dekade akan sia-sia. Setelah mengenal satu sama lain begitu lama, semua orang hanya tahu bahwa penjahit Feng mencintai orang-orang cantik, tetapi mereka tidak berharap untuk mencintai sejauh ini. Sulit untuk menurunkan tali di tengah hujan lebat ini. Generasi kedua dari orang kaya yang lebih terhubung sibuk naik untuk membujuk Feng Shao. Tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu, meskipun Nona Evelyn memang diakui sebagai kecantikan. Bukankah benar bahwa penyelamat akan melakukannya? Akan segera datang. Anda benar-benar tidak harus pergi ke sana sendiri. Penjahit Feng memandang pria dengan wajah dingin. Tidak bisakah kamu melihat talinya akan putus? Menurutmu dia akan bertahan 20 menit lagi? Orang itu, pemuda lain yang bepergian bersamanya melihat situasinya dan datang untuk memberi nasihat. Feng Shao, ini bukan gayamu kamu tidak mengenal orang ini dengan baik, tidak perlu bekerja terlalu keras, kan? Penjahit Feng mencibir, nadanya sombong, seolah-olah kata-kata yang diucapkan adalah sesuatu untuk dibanggakan. Siapa bilang aku tidak terlalu mengenalnya? Kerumunan. Penjahit Feng memandang dingin ke arah kelompok rubah dan teman-temannya dan berbicara dengan berani. Dia berutang uang kepadaku, aku khawatir tidak ada yang akan membayarnya kembali jika dia mati, oke. Semua orang terdiam sesaat, menyegarkan mata mereka sekali lagi karena ketidakteraturan si luas. Penjahit Feng tidak peduli dengan mereka, dan setelah meletakkan tali di pinggangnya, dia menyerahkan ujung lainnya kepada Liu Ming. Dapatkan beberapa orang kuat untuk memegangi saya, jika ada yang salah, sekelompok dari Anda tidak akan memiliki cukup uang untuk membayar kehidupan kecil Anda, mengerti? Liu Ming tahu dia akan pergi ke sana sendiri, dia sudah ketakutan, jadi di mana dia berani menolak. Dia berkata dengan wajah masam, Feng Shao, mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali? Kamu, jika sesuatu terjadi, aku tidak mampu membelinya. Selain bercanda, penjahit Feng, sebagai putra kedua dari keluarga Feng, keturunan dari salah satu dari 4 keluarga besar, jika sesuatu terjadi di sini, belum lagi Liu Ming, bahkan tidak satu pun dari kelompok anak-anak kaya yang datang, untuk bermain bersama hari ini akan bisa pergi. Menurut kepribadian pelindung keluarga lama Feng, orang-orang ini harus dimakamkan dengan Feng penjahit. Penjahit Feng tertawa dingin, jadi pegang talinya untukku, mengerti? Di mana Liu Ming berani mengatakan apapun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Sebaliknya, itu adalah emosi kecil, yang tahu bahwa Evelyn telah diselamatkan, dan dengan kilatan kegembiraan di wajahnya, bahkan meraih ujung tali yang lain juga. Dia juga menghibur Tyler Feng. Feng Shao, jangan khawatir, bahkan jika semua orang melepaskan, aku tidak akan melepaskannya bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan membiarkan kalian jatuh. Wajah penjahit Feng langsung menjadi hitam mendengar kata-kata itu. Memelototi emosi dengan tajam, apa sih yang gadis itu bicarakan? Jika semua orang bebas, apakah akan membantu jika dia sendirian? Dengan tubuh kecilnya, dia mungkin harus diseret bersamanya. Kelompok anak-anak kaya lainnya melihat bahwa cinta kecil telah menunjukkan kesetiaan, jadi di mana mereka tidak dapat memahami situasi yang sedang dihadapi. Penjahit Feng ini adalah keinginan besi untuk turun. Dalam pandangan mereka, ini hanya penjahit Feng ini mengejar seorang bintang muda wanita cantik, jatuh pada dirinya sendiri. Sesuatu pasti tidak akan terjadi, jadi dengan kesempatan ini, mengapa kita tidak terburu-buru dan menunjukkan kesetiaan kita juga? Jadi, sekelompok orang juga mencengkeram tali bersama Little Emotion, dan mereka semua berkata dengan tegas, Feng Shao, jangan khawatir tentang pergi, kami pasti akan menarikmu ke atas. Ya, kamu dan adik iparmu akan baik-baik saja. Seorang ipar perempuan yang berpandangan jauh ke depan menyebabkan sekelompok orang Liu Ming tercengang. Tapi wajah penjahit Feng tidak banyak berubah, jadi dia mengangguk, mencengkeram tali, dan turun ke tebing. Dan sekarang, ujung lainnya, Evelyn hanya terasa seperti layang-layang yang tergantung di pohon, yang setiap saat bisa robek oleh badai seperti itu. Dia masih dalam masa menstruasi, jadi lengannya tidak hanya sakit karena tarikan, tapi perutnya juga mual karena kedinginan karena hujan. Tepat ketika Evelyn merasa bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi, saya tidak tahu apakah itu ilusinya atau bukan, tetapi dalam penglihatannya yang kabur, dia benar-benar melihat sosok yang secara bertahap turun ke bawah. Hujan turun deras, mengaburkan pemandangan di depannya, dan yang bisa dilihat hanyalah sosok di tirai hujan yang kabur, seperti pahlawan yang turun dari langit, mendatanginya dengan udara yang cukup dingin untuk menerobos segalanya. Dia membeku dan membuka mulutnya untuk membuat suara, tapi tidak ada yang keluar. Tenggorokannya sudah lama menjadi serak, tidak bisa berkata apa-apa. Bab 518 segera, penjahit Feng mengikutinya. Ketika dia melihat bahwa orang yang turun sebenarnya adalah dia tertegun sejenak dan tanpa sadar bertanya, bagaimana bisa kamu? Penjahit Feng menatapnya dengan wajah pucat pasi. Menurutmu siapa lagi yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkanmu pada saat ini? Pengabaian terhadap kehidupan telah berbicara tentang semua bahaya dan kesulitan.
Mata Evelyn merah dan hidungnya sedikit sakit, dalam keadaan khusus. Hati manusia akan sangat rapuh, kali ini hanya merasa mereka yang biasanya menyamar keluar dari yang kuat, seolah-olah sebuah kota di jenderal jantung runtuh, di luar kendali. Air mata jatuh tanpa suara, tetapi hujan menyapu bersih mereka, sehingga sulit untuk membedakan mana yang merupakan air mata dan mana yang merupakan air mata. Penjahit Feng menatapnya dalam diam. Dia biasanya cerah dan berkilau atau seperti beludru, dan jarang menunjukkan sisi yang begitu menyedihkan dan rapuh padanya. Sebuah gerakan diam di suatu tempat di dalam hatinya, dia memegang tali yang melilit pinggangnya, mengikatnya pada dirinya sendiri. Kemudian tangan yang lain memegang pinggangnya dan berkata, "Jangan menangis, sekarang bukan waktunya untuk berduka, datanglah denganku dulu, kita akan bicara jika ada sesuatu yang muncul." Evelyn mengangguk, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa, hampir seluruh berat badannya tergantung pada tubuh penjahit Feng. Bagus bahwa penjahit Feng biasanya suka berolahraga, kebugaran fisik dan gerakannya cukup gesit dan kuat, dan segera, dia membimbingnya ke puncak dan memanjat. Tubuh pria itu kuat, dan otot-otot yang tersembunyi di bawah kemejanya kuat, dan Evelyn tiba-tiba menemukan rasa kepastian dan keamanan yang telah lama hilang. Dia melihat ke atas, kerahang tegasnya, dan tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Penjahit Feng berkata dengan wajah dingin saat dia naik ke atas, "Tidak bisakah aku lewat begitu saja?" Evelyn tersenyum, dia masih sama, dia suka mencibir pada semua yang datang padanya, dan dia bertindak seperti dia dilahirkan untuk menjadi seorang pemuda. Tetapi pada titik ini, dia tidak ingin marah padanya lagi. Seolah-olah selama ini, perang dingin yang kusut antara keduanya menjadi tidak berarti saat ini. "Terima kasih, penjahit Feng." Dia bersandar padanya, lemah dan lembut. Tulang belakang Feng Tail menegang. Banyak yang ingin dia bicarakan dengannya, tapi sebagian besar tidak baik. Mereka sering bertemu satu sama lain tanpa satu atau dua kata, jadi dia benar-benar tidak terbiasa dengan dia yang begitu lembut dan hati-hati. Dia menegakkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, "Kurangi bicara dan hemat energimu dulu." Evelyn benar-benar tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekitar 10 menit, penjahit Feng membawa pria itu ke tanah. Semua orang mengerumuni. "Sister Evelyn, kamu baik-baik saja?" "Evelyn, bagaimana kabarmu?" Evelyn menutupi perutnya, penglihatannya kabur saat dia melihat sekelompok orang. Penjahit Feng melepaskan ikatan tali dari tubuhnya dan melepaskan ikatan pinggangnya sebelum mengambil jaketnya sendiri dan membungkus orang itu. Dia menoleh ke Liu Ming dan memerintahkan, "Apa yang kamu tunggu, cepat bawa mobil ke rumah sakit." Liu Ming bahkan berjanji untuk pergi. Tepat setelah itu, penjahit Feng membungkuk dan mengangkatnya. Evelyn meraih kerah bajunya dan membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar penjahit Feng dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak ingin aku menjatuhkanmu dari sini lagi, diam saja." Kata-kata yang kuat dan mendominasi, tetapi dengan kepedulian yang kuat. Evelyn hanya terasa perih dan bengkak karena nyeri. Dia mengangguk dengan mata merah, "Ada rasa sakit di perut saya, dan kesadaran mulai sedikit memudar." Dalam kesadarannya yang kabur, dia hanya merasa seolah-olah Feng Tyler telah membawanya ke dalam mobil, dan kemudian kehangatan menyelimuti dirinya, dan dia hanya merasa seakan-akan tali kencang di tubuhnya langsung mengendur, dan dia tidak bisa lagi berpegangan kuat dan pingsan sekaligus. Ketika Evelyn bangun sekali lagi, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh kulit putih. Sepertinya sekarang ada di rumah sakit. Evelyn perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba melihat penjahit Feng duduk di sampingnya. Apakah dia mengirim dirinya sendiri ke sini? Melihat Feng Tyler, Evelyn tiba-tiba teringat bagaimana dia berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebelumnya. Pada saat yang paling berbahaya, ketika dia berada dalam kondisi paling tidak berdaya dan putus asa, dialah yang datang untuk menyelamatkannya. Pria ini, pada saat inilah penjahit Feng kebetulan melihat dari balik bahunya dan melihat bahwa Evelyn telah bangun. Wajah penjahit Feng berubah dan dia awalnya ingin menjadi dingin, tetapi dia tidak tahu apa yang dia ingat dan tersenyum lagi. Nah, merasa lebih baik lagi, penjahit Feng segera meraih tangan Evelyn, menatap matanya dan bertanya. Evelyn, yang awalnya menatap penjahit Feng dengan wajah memohon, tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika penjahit Feng menatapnya seperti itu. Segera merasa bersalah, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tidak apa-apa, penjahit Feng juga melihat ada sesuatu yang salah dengan Evelyn Kang, dan ketika dia melihatnya sendiri sekarang, dia merasa bahwa mata Evelyn Kang berbeda dari sebelumnya. "Saya senang kamu baik-baik saja," kata Feng Tyler dan membantu Evelyn duduk di tempat tidur. "Saya ingin minum air." Evelyn selalu merasa bahwa suasananya agak kacau sekarang, dan dia siap untuk keluar dari Tyler Feng ketika dia ingin sedikit memperlambat diri. Karena dia sekarang menemukan bahwa dia sepertinya sedikit naksir penjahit Feng, dan sepertinya dia telah jatuh cinta padanya setelah kejadian ini. Pikiran itu membuat Evelyn panik. Baik, setelah membantu Evelyn menyiapkan selimut,
penjahit Feng pergi memberinya segelas air. Minumlah, ini seharusnya tidak terlalu panas. Evelyn mengambil segelas air, tetapi merasa bahwa mata Feng penjahit di depannya bahkan lebih panas kali ini. Evelyn tidak tahu apa yang salah dengannya, dan ingin lebih melarikan diri dari tampilan ini. Kamu berbalik, penjahit Feng hanya melihat ke arah Evelyn selama beberapa menit. Melihat bahwa dia sekarang akan memunggungi dia, itu terlalu berat untuk ditanggung. Ah, Evelyn tiba-tiba ketakutan saat penjahit Feng meraih bahunya. Pada titik ini, mereka saling memandang. Evelyn merasa hatinya akan keluar saat ini. Tetapi pada titik ini, penjahit Feng hanya diam-diam melihat ke arah Evelyn, tidak berbicara. Apa? Apa yang kamu inginkan? Ini hanya siksaan bagi Evelyn, yang akhirnya mau tidak mau bertanya. Kenapa kamu selalu bersembunyi dari kebaikanku padamu? Kamu tahu di dalam hati kamu juga menyukaiku, bukan? Alis penjahit Feng Zhou berkerut, matanya yang dalam memiliki kesepian yang tak terlukiskan. Sepertinya aku menyukainya, tapi kenapa pria di depanku tahu dengan jelas? Kamu apa? Maukah kamu memberitahuku mengapa kamu selalu menghindariku? Apakah begitu sulit untuk membuatmu mengakui pada dirimu sendiri bahwa kamu menyukai aku? Penjahit Feng benar-benar tidak mengerti bahwa Evelyn selalu seperti ini, tidak pernah berani melihat ke dalam hatinya dan berulang kali menutup diri. Tidak, jangan berani-berani mengatakan apapun. Bab 519. Evelyn hendak mendengar detak jantungnya sendiri sekarang, tapi tetap memilih untuk menyangkalnya. Aku tidak buta, tidak bisakah aku melihatnya? Pada saat ini, penjahit Feng mendapatkan kembali cengkeramannya di tangan Evelyn. Evelyn tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk sementara waktu, jadi dia menundukkan kepalanya dan memilih untuk melarikan diri. Penjahit Feng benar-benar akan hancur pada saat ini. Mengapa wanita ini tidak mau mengakui bahwa dia memiliki perasaan padanya? Mengakui betapa sulitnya itu, Evelyn telah berjuang keras, dan dia tampaknya tidak ingin membiarkan penjahit Feng menyentuhnya sama sekali. Dan saat ini, Zhu Yi juga mengetahui berita rawat inap Evelyn. Segera menjatuhkan apa yang sedang dilakukannya dan dilarikan ke rumah sakit. Faktanya, meskipun Zhu Yi sekarang tampaknya telah menikah dengan Evelyn, hanya dia dan Evelyn yang tahu dengan jelas bahwa itu tidak lebih dari kontrak kertas. Saat itu, Evelyn membutuhkan uang dan Zhu Yi membutuhkan seorang istri. Jadi secara kebetulan, mereka berdua baru saja menjadi pasangan, dengan kebutuhan masing-masing. Hanya dalam kasus ini, mereka berdua seharusnya saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Namun Zhu Yi tidak mau. Zhu Yi sudah lama menyukai Evelyn, namun ia tidak berani mengungkapkan isi hatinya kepada Evelyn. Ia tahu bahwa sebenarnya Evelyn tidak menyukai dirinya sama sekali. Dan dia juga merasa bahwa dia dan Evelyn masih rukun sekarang, dan dia tidak ingin begitu saja memutuskan hubungan mereka karena kesuksesannya sendiri yang cepat. Karena menurut temperamen Evelyn, jika dia mengatakan itu, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri dari dirinya sendiri. Jadi, berbagai permainan masih memilih untuk tetap seperti apa adanya dan menyembunyikan cinta mereka ini di dalam hati mereka. Tapi dia benar-benar tidak menyangka hari ini bahwa Evelyn akan mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Sekarang Zhu Yi merasa seperti semut di wajan panas. Meminta langsung jaketnya, dia berlari keluar kantor dan bergegas ke rumah sakit dengan mobilnya. Tidak mudah untuk sampai ke rumah sakit, dan saya keluar dari mobil sebelum saya bisa mengunci mobil saya sendiri dan keluar dan lari ke meja depan rumah sakit. Halo, dapatkah Anda memberitahu saya jika ada pasien wanita yang terluka hari ini bernama Kang Loyao? Dapatkah Anda membantu saya melihat di bangsal mana dia? Salah satu permainannya terengah-engah. Melihat pria gugup di depannya, resepsionis dengan cepat memberitahu dia bangsal. Terima kasih. Setelah mengetahui itu, Zhu Yi dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada resepsionis lalu langsung berlari menuju lift. Di dalam koridor rumah sakit yang sepi, semua langkah permainan sangat cepat. Sulit untuk datang ke pintu bangsal, Zhu Yi berdiri di luar pintu, merapikan pakaiannya dengan baik, tetapi juga menenangkan suasana hatinya. Lagi pula, Anda tidak bisa begitu saja bertemu Evelyn dalam keadaan berantakan, Anda harus menjaga penampilan yang paling sempurna. Permainan akhirnya menyesuaikan diri, lalu senyum muncul di wajahnya dan membuka pintu. Dia berharap hal pertama yang dilihat Evelyn adalah senyumannya. Tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa ada seorang pria di dalam kamar rumah sakit Evelyn. Penjahit Feng, dan yang lebih mengejutkannya adalah dari sudutnya itu, penjahit Feng memeluk Evelyn. Sekaligus, game itu tercengang di tempatnya, mereka. Apa yang sedang terjadi? Lepaskan aku. Saat ini, ada suara gemuruh dari Evelyn. Zhu Yi melihat lebih dekat lagi dan melihat bahwa Evelyn telah berjuang di pelukan Tyler Feng. Ternyata pria itu sedang memaksa Evelyn. Melihat adegan ini,
Zuyi tidak tahu apakah dia ingin menyebut Evelyn karena perasaan seorang teman untuk melawan ketidakadilan, atau apakah dia menyukai Evelyn, melihat, hatinya sendiri cemburu, dia hanya tahu, dia harus maju untuk menghentikan semua ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuyi dengan cepat melangkah maju dan menarik tangan Tyler Feng yang telah menekan Evelyn. Pada saat ini, penjahit Feng sangat penasaran dan menoleh untuk melihat siapa yang tampaknya ada di sana. Lalu dia hanya berteriak, urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Pria yang baru saja naik untuk mencoba mengatur gerakan mereka terkejut karena pria itu mengatakan itu. Ini adalah momen yang sangat menyedihkan bagi Zuyi. Setidaknya dia adalah suami nominal Evelyn, dan sekarang dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak peduli padanya. Lepaskan dia. Secara bersamaan, game ini menyeret Tyler Feng ke atas. Dia seorang pasien, bukan? Dan Anda membuka mata Anda sendiri dan melihat siapa saya, apakah ini sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan saya? Zuyi mengarahkan jarinya ke penjahit Feng, dan urat di lehernya naik saat dia berbicara. Evelyn, yang tiba-tiba dibebaskan, masih tercengang di tempat tidur dan tidak bereaksi. Penjahit Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya menyeringai. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa pria di depannya adalah suaminya, dan mereka sudah menikah, jadi betapa konyolnya dia berdiri di sini sekarang. Kamu bicara, bukankah kamu begitu sombong? Zuyi takut Feng penjahit di depannya masih akan melakukan sesuatu pada Evelyn, sebuah tangan untuk melindungi Evelyn di belakang punggungnya dan mempertanyakan Feng penjahit. Tidak ada, penjahit Feng tidak ingin memikirkan masalah ini dengan pria di depannya lagi, hanya berdiri diam sekali. Saat ini, Zuyi buru-buru duduk di tepi tempat tidur untuk melihat bagaimana keadaan Evelyn. Apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, Evelyn, karena apa yang baru saja terjadi, sekarang sangat panik dan masih meneteskan air mata. Di hadapan pertanyaan Zuyi, Evelyn juga tidak menjawabnya. Kenapa kamu masih menangis? Bajingan itu tidak menindasmu. Katakan padaku dan aku akan mengganggumu kembali. Saya tahu bahwa laki-laki yang menyeret dan tidak tahu di depan saya sekarang jelas bukan hal yang baik. Melihat penampilan Evelyn yang menangis, hati Zuyi hampir mati karena sakit hati. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki kamar rumah sakit dengan pemandangan yang jelas. Karena kamu diurus, aku akan pergi sekarang. Penjahit Feng tidak bisa melihat dua orang Zuyi dan Evelyn saling mencintai di depannya, jadi dia harus mengatakan ini dengan samar sebelum berbalik dan pergi secara langsung. Bagian belakang memiliki sedikit rasa kesepian, biar ku beritahukan padamu, lain kali jika aku tahu kau menggertaknya, aku tidak akan membiarkanmu. Melihat Feng penjahit baru saja pergi, Zuyi duduk di sisi ranjang rumah sakit dan menunjuk ke arahnya dengan keras dengan tangannya, memperingatkannya. Bagaimana mungkin Zuyi bersedia membiarkan Evelyn menerima kerugian seperti itu? Tidak apa-apa, jangan menangis, istirahatlah, aku sudah melepaskannya, itu tidak akan terjadi lagi. Zuyi menutup pintu kamar rumah sakit dan menuangkan secangkir air panas untuk Evelyn, menyerahkannya untuk menghiburnya. Bab 520. Pada saat ini, Evelyn tidak terus menangis lagi, dan sekarang emosinya juga sudah tenang. Memang benar bahwa tindakan penjahit Feng barusan benar-benar membuatnya takut. Masih menyakitkan hanya memikirkan dia. Permainan itu memandangnya seperti ini, dan tentang memahami apa yang dia pikirkan. Sambil mendesah pelan, dia mengubah topik pembicaraan. Jangan khawatir, tidak apa-apa, tapi kamu juga, kamu tidak tahu untuk menghubungiku ketika sesuatu terjadi, dan untungnya aku tahu tentang rawat inapmu, atau lihat apa yang baru saja kamu lakukan. Meski memilukan apa yang baru saja dialami Evelyn, Zuyi tetap ingin meludahkannya agar mood Evelyn tidak begitu menyedihkan. Evelyn memegang cangkirnya dan menundukkan kepalanya, juga tidak berbicara. Permainan itu menunjukkan bahwa dia mungkin ingin diam, jadi dia berhenti mengatakan apapun dan pergi mencari dokter untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan sekarang, sisi lain. Setelah Tyler Feng meninggalkan rumah sakit, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana Evelyn tetap berada di pelukan Zuyi. Dia berkendara di jalan raya yang lebar. Cengkeraman di setir semakin keras dan semakin keras, urat-urat yang memar sudah muncul. Itu mengandung begitu banyak kebencian dan kemarahan. Mengapa dia mendorong dirinya lagi dan lagi ketika dia jelas-jelas memiliki cinta di matanya untuk dirinya sendiri? Terlebih lagi, mereka sudah memiliki hubungan semacam itu di antara mereka berdua. Jadi mengapa menyangkal diri? Penjahit Feng merasa dia semakin tidak bisa memahami Evelyn Kang sekarang. Semakin saya memikirkannya, semakin saya marah. Penjahit Feng tidak tahu sudah berapa lama dia mengemudi tanpa tujuan pada saat ini, dan melihat lebih dekat ke sekeliling, ada sebuah bar. 1. Bar yang biasa Anda datangi saat Anda sedang dalam suasana hati yang buruk. Penjahit Feng menggelengkan kepalanya, tidak menyangka alam bawah sadarnya masih ada di sini. Penjahit Feng menepi ke sisi jalan dan masuk sendiri. Dia biasanya pergi ke bar perusahaannya sendiri dan benar-benar lupa sudah berapa lama sejak dia berada di sini.
Untung aku khawatir tentang sesuatu sekarang. Jadi ayo kita minum. Aduh, apa angin hari ini, meniupmu ke sini. Lin Nan juga merupakan pemimpin generasi muda di lingkungan ibu kota, tampan dan ramah tamah, dan dikenal sebagai Tuan Muda Lin. Dia dulu berteman baik dengan penjahit Feng, tetapi kemudian, dia sibuk dengan bisnis keluarganya, jadi dia berhenti bertemu satu sama lain. Lin Nan, orang ini berbeda dengan generasi kedua kaya lainnya. Penjahit Feng tahu dalam hatinya bahwa orang-orang yang mendekatinya kurang lebih rakus akan status keluarga Feng, rakus akan statusnya sebagai yang termuda kedua dalam keluarga. Tapi Lin Nan berbeda, dia benar-benar tidak peduli tentang apapun. Keluarga Lin tidak kecil dalam hal kekuasaan di Kyoto, mengesampingkan 4 keluarga besar, keluarga Lin juga dianggap sebagai bangsawan dunia lama. Saat ini, dia berdiri di depan pintu bar sebenarnya, tiba-tiba melihat Feng Tyler, benar-benar aneh, jadi dia berteriak. Kamu juga, penjahit Feng melirik ke depan Lin Nan di depannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya ampun, aku dikenal sebagai pangeran kecil klub malam, bagaimana mungkin bar ini tanpa diriku? Mengatakan itu, Lin Nan mengangkat alis ke Tyler Feng. Kemudian mereka menemukan tempat untuk melakukannya. Lihat wajahmu hari ini, ada apa? Perselingkuhan jadi kacau. Satu-satunya hal yang dapat membuat seseorang seperti penjahit Feng datang ke bar pada saat seperti ini adalah berada dalam suasana hati yang mudah tersinggung. Selain itu, sebagai teman baik penjahit Feng, dia tahu lebih banyak tentang mereka berdua dan Evelyn. Penjahit Feng mengambil es teh Long Island di depannya dan mengangguk. Gelas anggur di tangan kedengarannya tidak mengesankan, tetapi anggur itu benar-benar luar biasa kuat, seperti Evelyn, dan orang-orang suka terkejut. Hei, kataku, kamu sama sekali bukan kondisi yang buruk, hanya berlian utuh dalam keadaan kasar, mengapa kamu lebih suka menggantung diri di pohon seperti itu? Lin Nan meletakkan tangannya sendiri di bahu Tyler Feng. Kamu tidak mengerti. Penjahit Feng terus minum dari cangkirnya dan menghela nafas panjang. Ya ampun, saya katakan, Anda tidak bisa berpikir, Anda menderita karena hal semacam ini, mengapa Anda selalu begitu sobek? Seperti kata pepatah, mengapa mencintai bunga tanpa balas ketika tidak ada rumput di manapun di dunia ini? Petik 2. Lin Nan sudah seperti image playboy, jadi baginya, gadis yang tidak bisa dia dapatkan, dia menyerah begitu saja. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tyler Feng begitu terobsesi dengan Evelyn, berulang kali karena wanita ini menghancurkan hatinya. Dia berbeda, di hati Tyler Feng, Evelyn berbeda dari wanita pada umumnya. Apa yang bisa berbeda, tidak sama dengan wanita, itu hanya aktris tempat Anda bekerja, bukankah itu banyak pekerjaan di bawah perusahaan Anda? Lin Nan sama sekali tidak mengerti perasaan yang dimiliki penjahit Feng terhadap Evelyn, tetapi melihat wajah sedih temannya sepanjang hari karena wanita seperti itu membuatnya lebih dari sedikit kesal. Minum. Penjahit Feng tidak ingin terus membicarakan hal ini, dan sekarang dia datang untuk minum demi mampu melupakan sebentar tentang Evelyn dan meminjam anggur hanyalah cara untuk meringankan rasa sakit. Baiklah, minum dan minum, aku akan menyerahkan hidupku untuk menemani Tuan hari ini, kita tidak akan mabuk hari ini. Awalnya bersiap untuk kembali beristirahat lebih awal baru-baru ini, tetapi siapa sangka bahwa hari ini bertemu dengan penjahit Feng, karena dia ingin minum, kemudian menemani sampai akhir. Lin Nan, pada saat ini, seorang pria tiba-tiba menepuk bahu di belakang Lin Nan. Sonja, orang yang awalnya memegang segelas anggur dan mengobrol dengan 2 orang penjahit Feng, langsung menoleh ketika dia melihat seseorang memanggilnya. Mengejutkan melihat wanita di sampingku. Setiap kali saya memikirkan hari ini saya dapat bertemu dengan 2 orang yang saya kenal sekaligus. Feng penjahit, kau juga di sini. Song Jiajia mengukur dan terkejut saat melihat Feng Tyler di samping Lin Nan. Karena penjahit Feng biasanya tidak bisa datang ke tempat seperti itu, sangat jarang melihatnya hari ini. Penjahit Feng mengangkat kepalanya dan memandang Song Jiajia dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Berapa lama kalian akan minum hari ini? Sulit untuk bertemu 2 nama besar hari ini, tapi Song Jiajia akan membuat kontak yang baik dengan mereka. Bagaimanapun, alasan mengapa penjahit Feng berada dalam suasana hati yang buruk kurang lebih diketahui olehnya. Dan, pikiran tentang apa yang terjadi pagi ini membuatnya tersenyum dengan geli di matanya. Nah, duduk dan minum bersama kami. Kebetulan penjahit Feng sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, dan sekarang Anda di sini dengan wanita secantik itu, Anda mungkin bisa merasa cukup nyaman untuk minum, dengan Lin Nan berkata sambil menarik kursi di sebelahnya, memberi isyarat agar Song Jiajia duduk. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku akan mematuhinya dengan hormat. Setelah mendengar ini, Song Jiajia duduk tepat di samping Lin Nan dengan gelas anggurnya sendiri. Karena mereka semua tahu betul bahwa penjahit Feng tidak pernah menyukai wanita lain yang duduk di sebelahnya, meskipun orang itu adalah Song Jiajia, jadi mereka semua sangat bijaksana dan tidak duduk di sana.